Ini satu anu mampu berapa hektar ini? 50 liter, Pak. 50 liter. Kita per hektarnya hanya butuh 30 sampai 40 liter air. Jadi sekali terbang bisa 1 hektar atau bahkan 1 hektar lebih. Dan ini ada dua nozzle-nya itu. Dia tuh nozzle-nya berbeda dengan nozzle yang ada di lapangan. Ini lebih bisa diatur spraynya, Pak. Jadi mau ngabut atau mau yang kayak hujan, nah itu tinggal ngatur kecepatannya. Sudah atur ngaturnya manual apa? Pakai remote. Sudah pakai remote. Oh. Pakai remote itu. Jadi di setting. Ya. Ya. Jadi ini sudah otomatis semua, Pak. Kita sudah mapping tadi. Setelah mapping kita tentukan mana lainnya mau di spray. Semua input kita, parameternya kita bisa atur untuk ketinggian, dia pakai berapa per hektarnya, droplet, kecepatan. Setelah input semua, tinggal klik, sudah jalan sendiri dia, Pak, sesuai dengan perintah gitu. Nanti sederhana koordinatnya wis di setting lah ya. Setting duluan. Jalur ini wis. Ya, sudah semuanya. Ya udah tak delok ya. Oke. Persiapan take off. 3, 2, 1. Drone take off. Makanya kan konsep corporate farming yang paling mungkin. Iya. Betul. Kalau enggak ya enggak efisien. Ya paling tidak itu kalau bisa ngumpul minimal 20 hektar satu hamparan itu baru oke lah ya. Iya, mantap betul. Artinya teknologi bisa masuk lah. Iya. Mekanisasi bisa masuk. Ya saya pikir ini contoh yang perlu kita kembangkan, pendekatan teknologi untuk sektor pertanian ya semata-mata untuk mencapai tingkat keekonomisan dan sekaligus ya, lebih tepat sasaran lah ya kan gitu, sehingga efektivitas pemanfaatan insektisidanya itu juga tidak terbuang sia-sia, kira-kira kan begitu. Dari sisi waktu, intinya teknologi ini menurut saya perlu dikembangkan di Jember. Kira-kira itulah. Secara teknis, bagaimana alat ini bekerja, mungkin bisa ditanyakan pada ahlinya kan gitu, ya kan? Ya, Pak. Ya kira-kira itu aja lah dari saya. Semoga masyarakat Jember bisa mengadopsi ini dan Jember betul-betul akan menjadi lumbung pangan kan begitu. Tidak sekedar padi. Ya, betul. Kan itu kan? Betul. Jagung juga oke kan, ya, kan? Betul, Pak. Benar. Ya, apa yang sekarang ini kami coba tawarkan gitu ya bersama Bintara Agri gitu ya, ini adalah suatu percontohan yang nantinya mungkin akan kami kembangkan ke depan untuk pertanian yang mana memang berbasis teknologi dan mekanisasi yang menuju ke arah efektif, menuju ke arah efisien gitu, dan nantinya impactnya akan ke produktivitas yang maksimal gitu. Jadi kita berharap hasil panennya juga akan maksimal gitu ya. Dengan semacam ini gitu ya, tentunya saya harapkan atau kami harapkan itu petani juga akan terbantu, terutama di pertanian yang kita kembangkan dari sektor tanaman jagung. Dengan pemakaian drone ini kita banyak sekali manfaatnya. Jadi lebih efektif, lebih efisien di waktu. Kemudian misal contoh ini kan tanaman udah agak tinggi nih. Kalau pakai yang manual semprotan orang itu kan bisa orangnya terkontaminasi sama pestisidanya seperti itu. Dan juga kita dipastikan dengan tempat dosisnya. Jadi dosisnya yang disemprotkan itu sesuai dengan rekomendasi yang ada di kemasan. Jadi itulah beberapa hal yang menjadi keunggulan dari pemakaian drone. Dan yang terpenting adalah pemakaian air yang biasanya 800 sampai 1000 liter per hektar untuk nyemprot. Nah ini cukup 30 sampai 40 liter aja. Jadi sangat hemat di air.
spray tadi, kita akan mapping dulu untuk menentukan area mana yang akan disemprot. Jadi kita bisa milih nih, misalnya yang ini aja, sana enggak. Nah itu bisa disesuaikan dengan permintaan customer kita seperti itu. Ini pakai namanya Deltera. Nah, sifatnya drone kami adalah bongkar pasang seperti ini. Jadi nggak harus satu-satu, tapi tinggal ininya, tinggal modulnya. Jadi lebih efisien, lebih enak. Jadi ini khusus untuk spray, namanya Revo Spray. Nanti yang di belakang itu Revo Cash, itu untuk sebar pupuk atau dolomit bisa. Mapping proses biasanya kita terbang kurang lebih di 8-10 menit. Setelah turun, nanti ada namanya generate, yaitu mengkompilasi semua capture yang dihasilkan oleh drone kita. Itu kurang lebih sama 5-10 menit juga. Jadi kalau hujan sebenarnya kita tidak rekomendasi, karena kalau toh disemprotkan ke tanaman nanti kena hujan juga akan hilang si obatnya tadi atau pestisidanya tadi. Lagi pula ini karena berbentuk elektronik ya, jadi misalnya ada petir atau apa itu sangat berbahaya terhadap unit. Kayak ini nggak apa-apa nih, kita tahan air. Kita tinggal nyemprot aja kalau mau nyuci. Dia waterproof. Untuk pengecasan itu hanya diperlukan waktu 8-10 menit per satu baterai dengan water coolingnya ini. Jadi dikasih air, ini tujuannya tadi kan panas itu, Ya. terus ditaruh di sini. Nah, jadi baterainya pun juga anti air. Nah ini sudah penuh ya, udah beres. Tadi kan barusan kita ngobrol, udah full ini. Nah ini kan kalau kita di lapang, tapi kalau di lapang tuh tersedia ada colokan listrik. Kita perlu 4000 watt. Jadi terbang, turun, baterai ganti, makanya baterainya kita biasanya 3-4 pasang. Sehingga begitu dia terbang, selesai kita cas, dia turun sebenarnya udah jadi. Nah ini yang Revo Cash tadi yang untuk sebar pupuk. Bisa ini. Sebar pupuk. Wah, kapasitas 50 kilo juga. Yang ini untuk Revo Spray untuk nyebar yang tadi semprot. Jadi sebenarnya kalau di full tank itu bisa 1,2 hektaran sekali terbang. Waktunya tadi kan sebenarnya kalau di timing nggak ada 10 menit tadi itu, udah turun. Sehingga kita efektif satu hari itu kalau ditopkan bisa sampai 20 hektar nyemprot satu hari. Nah, misalnya sini ada yang tadi misalnya kayak protested kayak gitu kan mesti luas ya. Nah itu ini salah satu cara untuk mengefektifkan penyemprotan.